Halo teman-teman, balik lagi di belajar Meta Ads dari nol. Nah, hari ini saya akan coba eh, memberitahukan kepada teman-teman bagaimana cara mengelola anggaran iklan yang efektif dan efisien. Sudah pasti kita semua tahu ya kalau Meta Ads itu salah satu platform iklan yang paling murah gitu karena per satu campaign atau per satu kampanye ini bahkan bisa start dari 20.000 sehari gitu loh untuk campaign link click ya. Jadi untuk campaign traffic ke website ataupun ke Instagram itu kita bisa start dari 20.000 per hari, atau kalau misalnya teman-teman jalan campaignnya itu full 1 bulan itu sekitar berarti sekitar 600 ribuan gitu per bulan. Nah ini budget yang lumayan cukup efektif terutama bagi kalian teman-teman yang seorang UMKM gitu, atau mungkin baru mulai jalanin bisnis ya, mau coba untuk testing bisnisnya. Nah ini salah satu platform yang paling menarik gitu. Nah sebenarnya ada beberapa hal teman-teman yang harus teman-teman perhatikan ketika misalnya ingin membuat budget iklan kalian terutama untuk di Meta Ads ini menjadi efektif dan efisien. Yang pertama sudah pasti teman-teman harus menentukan kira-kira tujuan dari campaign teman-teman tuh apa gitu. Karena seperti yang kita tahu di Meta Ads itu cukup banyak untuk campaign objektifnya, dan campaign objektif ini berbeda-beda untuk tujuan goalsnya. Contoh misalnya ada campaign awareness, ada campaign traffic, ada campaign engagement, ada campaign leads, ada campaign app promotion, dan ada campaign sales. Sudah pasti tiap level campaign ini atau tiap objektif campaign ini tuh memiliki budget yang berbeda-beda dan hasilnya yang berbeda-beda juga teman-teman. Contoh misalnya kalau misalnya untuk awareness mungkin teman-teman bisa dapat untuk meningkatkan jangkauan atau impresi iklan, reach atau impresi iklan gitu ya. Nah kalau untuk jangkauan dan impresi iklan ini sebenarnya lebih murah gitu dibandingkan dengan mungkin traffic gitu ya. Contohnya kalau untuk impresi iklan itu dia mungkin bisa dapat sekitar 1.000 sampai 2.000 gitu per 1.000 jangkauan gitu misalnya. Atau kalau misalnya traffic itu bisa di bawah 500 atau di bawah 1.000 per link click gitu. Jadi link click ini adalah begitu teman-teman dapat iklan, terus kalian klik iklannya, klik buttonnya, terus kalian masuk ke website atau ke halaman tujuannya atau landing page-nya, nah itu baru terhitung satu link click. Nah untuk engagement ini sebenarnya lumayan banyak. Di sini bisa Messenger, Instagram, ke WhatsApp, ke video view, post engagement atau conversion dan lain-lain. Nah ini juga tujuannya beda-beda nih. Misal teman-teman mau punya campaign, punya video campaign, terus teman-teman mau boosting campaign videonya. Nah, boosting campaign video ini teman-teman bisa menggunakan video view ini gitu loh. Atau teman-teman butuh leads misalnya, nah ini juga bisa gitu. Atau butuh sales misalnya, nah ini juga bisa. Nah, itu yang pertama teman-teman. Jadi teman-teman wajib banget menentukan objektif dari iklan yang akan dijalankan teman-teman gitu. Jadi jangan berharap kayak, oh 20.000 gua mau semua nih. Saya mau dapat awareness yang banyak, saya dapat link klik yang banyak, saya mau dapat leads atau sales yang banyak juga. Nggak bisa teman-teman. Jadi fokusin untuk campaign objektifnya. Sebagai contoh gini, kalau misalnya bisnis teman-teman baru, mungkin teman-teman jualan baju misalnya, atau misalnya teman-teman jualan apa ya, ya jualan sepatu di Shopee misalnya. Nah teman-teman itu bisa menggunakan campaign traffic gitu. Nanti trafficnya diarahkan atau link kliknya itu diarahkan ke eh, Shopee atau marketplace kalian gitu maksudnya. Nah, terus yang kedua, contoh lagi misalnya teman-teman itu jualan apa ya? Jualan paket ini, paket internet misalnya, atau
kalian jualan, kalian kerja di provider internet, misalnya kalian butuh leads misalnya. Nah, kalian bisa menggunakan leads ini teman-teman, atau bisa menggunakan engagement tadi gitu, yang nanti bisa diarahkan ke WhatsApp teman-teman atau ke uh, Messenger atau DM Instagram teman-teman gitu contohnya. Nah, tapi gimana sih untuk strukturnya itu yang paling bagus gitu. Nah, kalau untuk bisnis baru biasanya saya tuh selalu menyarankan itu nggak langsung ke lower funnel gitu, jadi nggak langsung ke leads atau langsung ke sales gitu, tapi kita coba untuk awareness dan juga untuk jalanin traffic. Ini bisa keduanya, atau kalau misalnya budget teman-teman terbatas itu bisa salah satu gitu loh, bisa jalanin awareness dulu, bisa jalanin traffic dulu. Kenapa saya bilang harus jalanin dua-duanya? Karena awareness kita butuh jangkauan iklannya yang luas, traffic kita butuh traffic atau visitor ke dalam landing page-nya, entah itu nanti diarahkan ke Instagram ataupun bisa juga diarahkan ke website gitu ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua, jangan lupa juga tentang campaign-nya nih teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu, setelah teman-teman memilih objektif yang diinginkan gitu ya, anggap misalnya budget teman-teman itu ada di 50.000 sehari, misalnya teman-teman mau jalanin traffic dulu nih teman-teman. Nah, di traffic ini nanti teman-teman juga bakalan bersinggungan lagi nih setelah memilih campaign traffic. Misalnya teman-teman memilih campaign traffic nih. Nah, di sini kan ada campaign CBO juga gitu. Nah, kalian bisa teman-teman bisa pakai campaign CBO, terus ini di set sekitar 50.000 sehari misalnya. Nah, nanti dia akan muncul nih. Dalam waktu 1 minggu, dia akan spending sekitar 350.000 gitu ya. Nah, lalu yang kedua, penargetan nih teman-teman, atau ad set level gitu. Nah, di penargetan ini tuh sebisa mungkin teman-teman cukup menggunakan satu penargetan aja gitu. Misalnya kalau teman-teman websitenya baru atau Instagramnya baru, ya teman-teman bisa pakai interest dulu, atau misalnya bisa diburut dulu aja gitu. Nah, ini untuk ngasih audition suggestion itu buat si metanya, kalau misalnya kira-kira kurang lebih audiens kita tuh orang-orang yang suka-suka kayak gini gitu. Itu yang kedua teman-teman. Ini kita nggak ngomong tentang ini ya, nggak ngomong tentang gimana audiens itu berjalan ya, cuman ini saya kasih contoh aja. Nah, yang selanjutnya untuk jenis iklan, untuk iklannya itu sebisa mungkin ketika misalnya teman-teman itu menggunakan budget 50.000 sehari, nah itu teman-teman bisa menggunakan 1-3 campaign per 1-3 materi per campaign maksudnya. Nah, kenapa 1-3? Sebenarnya saya menyarankan itu ada di tengah-tengah, yaitu 2 dengan 2 jenis materi yang berbeda. Jadi satu misalnya image, satunya lagi itu adalah video. Nah, itu yang bisa teman-teman gunain. Saran dari saya, jadi satu campaign ini gunakan satu ad set dan gunakan 1-3 iklan. Tapi kalau dari suggestion dari saya itu mungkin 2, karena kita harus menggunakan 2 tipe iklan yang berbeda, satu image, satu video, seperti itu ya teman-teman. Lalu teman-teman, ketika misalnya teman-teman sudah iklannya ini sudah berjalan, sudah ada hasilnya, sudah ada resultnya, anggap aja misalnya resultnya itu ada link klik, terus tadi kita ada 3 materi iklan. Nah, itu jangan lupa teman-teman juga dievaluasi tuh teman-teman. Contoh misalnya dari 3 iklan itu ternyata atau dari 2 iklan itu yang perform adalah iklan yang video misalnya. Biasanya sih iklan video akan lebih perform ya gitu. Nah, tapi setelah itu teman-teman mungkin bisa membuat materi iklan yang lain gitu. Mungkin bisa bikin video yang mungkin bisa bikin formatnya yang video tapi mungkin dengan angle yang berbeda, atau bisa juga kalau misalnya iklannya itu adalah berbentuk soft selling, maka sekarang bisa berbentuk hard selling atau lebih ke edukasi untuk iklannya, seperti itu ya teman-teman. Atau bisa juga kalau misalnya dari sisi iklannya itu bisa juga anggap misalnya
yang sebelumnya cuman gambar slide ditambah voice over misalnya, atau gambar produk ditambah voice over, bisa juga sekarang teman-teman nampilin muka nih, nampilin modelnya yang ngomong langsung gitu. Nah itu juga bisa teman-teman, biasanya hasilnya akan berbeda. Nah setelah itu teman-teman juga jangan lupa dicek juga resultnya seperti apa, misalnya CPC-nya apakah tinggi atau rendah, lalu untuk CTR-nya seperti apa. Kalau misalnya kita belajar ngomong tentang campaign traffic ya. Jadi misalnya apakah dari campaign traffic ini CTR, CPC, terus spendingnya sesuai atau tidak. Kadang-kadang ada memang momen dimana tuh spendingnya tuh mungkin belum full nih setelah jalan seminggu gitu. Jadi anggap aja si iklan tuh masih learning gitu. Padahal cuma jalan campaign traffic. Nah ini ada apa nih gitu. Misalnya bisa jadi juga karena iklan kita tuh nggak clickable gitu. Jadi orang nggak tertarik, iklannya tidak menarik, sehingga orang nggak mau masuk ke landing page kita gitu, atau tidak tertarik dengan iklan kita. Nah lalu yang selanjutnya itu jangan lupa juga menggunakan si advantage plus campaign ini ya teman-teman, karena dengan kita menggunakan advantage plus campaign ini sebenarnya kita juga sudah membuat iklan kita itu menjadi efektif dan efisien. Kenapa? Karena di advantage plus campaign ini tuh sebenarnya semuanya tuh sudah disetting dengan sedemikian rupa dengan oleh si machine learningnya Meta gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kenapa makanya saya bilang untuk di ads-nya itu kita membutuhkan minimal 2, bukan minimal, rekomendasi saya itu 2, karena nanti biar si Meta itu machine learningnya tuh bisa bekerja lebih baik gitu, karena ada iklan pembandingnya gitu. Apalagi kalau misalnya menggunakan 2 format yang berbeda juga gitu teman-teman. Nah menggunakan fitur advantage plus campaign ini juga bisa sangat membantu, karena nantinya si machine learning Meta ini akan membuat budget kalian itu sudah pasti akan terspending atau akan keluar ke iklan yang lebih efektif gitu loh, dengan CPC yang lebih murah, dengan result yang lebih murah mungkin, atau bisa jadi juga dengan result yang paling tinggi gitu loh, atau yang paling banyak gitu loh. Nah ini juga bisa teman-teman, makanya saya merekomendasikan untuk menggunakan advantage plus campaign. Nah mungkin di sini saya juga memberikan tips ya, balik lagi ketika teman-teman membuat anggaran iklan itu mungkin sebelum iklan berjalan harusnya, jadi teman-teman juga harus set nih kira-kira anggaran iklan teman-teman tuh ada di angka berapa sih gitu loh. Gampangnya biasanya untuk iklan itu budgetnya itu ada di 10-15% dari total marketing budget teman-teman gitu. Jadi contoh misalnya marketing budget teman-teman itu ada di 5 juta gitu, atau misalnya ada di 10 juta gitu. Nah mungkin iklannya bisa, anggap misalnya 10 juta deh biar gampang. Anggap misalnya di 10 juta, nah berarti anggaran iklan teman-teman tuh yang bagusnya itu ada di 1 juta sampai 1,5 juta berarti. Nah itu anggaran iklan yang lain atau budget marketing yang lain itu bisa digunakan untuk yang lain ya teman-teman. Misalnya untuk hire tim sosmed misalnya, atau hire untuk tim kreatifnya misalnya, atau hire untuk tim KOL misalnya, untuk pakai KOL yang kecil-kecil dulu misalnya, itu juga bisa. Tapi kalau teman-teman memang iklannya itu gini nih, kenapa saya bilang anggarannya itu mungkin harus kecil dulu saat awal, karena kita belum tahu nih resultnya teman-teman tuh ada di mana, ada di berapa gitu loh. Misalnya contoh, anggap teman-teman mencari leads misalnya atau prospek, nah kita belum tahu nih di industri teman-teman misalnya ada di berapa gitu loh untuk teman-teman jalanin gitu. Nah tapi teman-teman bisa tahu nih, teman-teman bisa cari juga di internet, itu banyak banget, teman-teman bisa cari gimana caranya, bukan gimana caranya, tapi berapa sih kira-kira cost per leads yang ada di industri saya gitu. Contoh misalnya di industri asuransi itu biasanya cost per leadsnya tuh ada di angka berapa,
untuk di industri F&B misalnya ada di berapa, untuk di industri otomotif leads-nya tuh ada di berapa. Itu teman-teman bisa cek aja di Google, itu banyak banget, atau tanya ke AI. Itu juga teman-teman harusnya bisa dapet datanya, itu banyak banget sih di internet gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah mulai bagus di traffic dan mau meningkatkan prospeknya untuk masuk ke lower funnel, jadi kan kalau traffic ini kan masuknya ke mid funnel. Kalau teman-teman mau masuk ke lower funnel, nah ini nanti kan teman-teman udah dapat hasil tuh dari bisnisnya. Nah itu baru teman-teman bisa menambahkan campaign lagi tuh misalnya. Jadi yang ini biarin aja 50.000, misalnya nanti teman-teman nambahin lagi satu campaign leads misalnya 50.000 gitu. Tapi dengan catatan pixelnya teman-teman sudah tertracking dengan baik, dan juga dari sisi engagement atau mungkin dari sisi organiknya teman-teman itu udah lumayan oke gitu, dan udah mulai rutin nih uploadnya, udah mulai terjadwal gitu ya teman-teman. Nah mungkin kalau dari saya itu aja teman-teman. Jadi poinnya adalah tadi jangan lupa tentukan objektifnya dulu teman-teman, mau beriklan ini objektifnya apa, karena Meta itu sistemnya adalah kayak semacam fokus, jadi dia nggak bisa jalan satu campaign itu mendapatkan banyak hasil, itu nggak bisa karena objektifnya itu masing-masing. Terus yang kedua teman-teman harus tahu juga penargetannya apa, mau seperti apa. Kalau dari saya suggestionnya kalau bisa satu campaign satu ad set dulu aja, karena kan sekarang kita menggunakan Advantage Plus campaign ya, jadi harusnya itu nggak ada masalah. Terus yang ketiga jangan lupa jumlah kreatif itu juga harus diatur dan harus dibatasin ketika misalnya teman-teman budgetnya itu terbatas. Yang keempat itu berarti menggunakan Advantage Plus campaign, karena di Advantage Plus campaign ini nanti teman-teman bisa dibantu sama si metanya, AI-nya Meta atau machine learning-nya Meta, supaya budget kalian itu terspending ke iklan-iklan yang cukup bagus dan cukup efektif gitu. Lalu yang selanjutnya adalah ketika misalnya kita sudah bagus di satu campaign result, itu baru kita bisa menambahkan campaign lagi gitu. Kalau misalnya sudah campaign sudah berjalan, teman-teman sudah ada budget tambahan, itu bisa kita tambahkan campaign-campaign yang lainnya gitu ya. Nah itu adalah beberapa hal yang saya bisa kasih ketika misalnya teman-teman ingin memulai campaign di Meta Ads, tapi teman-teman bingung nih kira-kira budgetnya itu mau di angka berapa sih gitu loh yang bagus gitu loh, atau startnya tuh teman-teman bingung mau di angka berapa. Nah ini teman-teman bisa contoh cara saya gitu, karena saya pun ada beberapa klien yang startnya itu budgetnya kecil, mungkin bisa dari 3 juta sebulan. Nah itu saya bisa bagi menjadi ke beberapa campaign ya kalau 3 juta gitu. Tapi kalau 3 juta sebulan kan berarti sehari itu 100.000 gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman budgetnya di bawah itu, ya teman-teman bisa fokusin dulu aja objektif yang teman-teman mau tuh apa gitu. Karena misalnya bisa juga contoh misalnya minggu ini kita jalan budget 50.000 untuk contoh misalnya minggu ini kita jalan 50.000 untuk campaign awareness, minggu depan jalan campaign untuk traffic misalnya, minggu depannya lagi kita jalan untuk traffic ke Instagram, minggu sebelumnya traffic ke web, minggu yang ketiga itu traffic Instagram 50.000 lagi misalnya, nanti di minggu keempat itu engagement atau leads misalnya. Nah itu juga bisa seperti itu. Tapi kalau dari saya sebisa mungkin iklan itu jangan sampai mati, jangan sampai off sebisa mungkin, karena kalau misalnya dia sampai off itu iklannya akan learning kembali gitu. Jadi teman-teman akan ulang lagi dari awal untuk learningnya. Jadi lebih baik iklannya dikecilin daripada budgetnya dikecilin ya teman-teman maksudnya. Jadi misalnya ini budgetnya 50.000, teman-teman bisa bagi dua nih, 30.000 buat awareness misalnya, 20.000 buat link click misalnya. Nah lebih baik jalan seperti itu daripada iklannya nyala mati nanti itu hasilnya nggak akan efektif biasanya, berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi kalau saya nggak pernah merekomendasikan iklan itu mati. Kalau misalnya memang budgetnya ada, lebih baik diminimalisir aja budgetnya, paling rendahnya tuh berapa gitu loh. Nah nanti seberjalannya iklan teman-teman ini juga ada perubahan. Nah
Di sini tuh contoh misalnya untuk awal itu di 20.000 nih teman-teman, startnya bisa. Tapi nanti misalnya udah jalan 3 bulan, 4 bulan itu biasanya ininya tuh bisa naik nih, bisa jadi ke 25.000 atau 30.000 minimal gitu. Karena dia butuh result yang lebih banyak. Oke, teman-teman mungkin itu aja untuk sesi kali ini. Jadi itu aja teman-teman untuk sesi kali ini yang membahas tentang bagaimana mengelola anggaran iklan yang efektif dan efisien, terutama mungkin pembahasannya kali ini lebih ke pada saat start kita berjalan campaign gitu ya, karena kan teman-teman baru belajar naikin iklan gitu ya. Nah itu mungkin itu aja beberapa tips dari saya. Mungkin kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa putar ulang dulu untuk video ini, siapa tahu ada yang ke skip. Kalau misalnya masih bingung juga, teman-teman bisa diskusi dengan saya seperti biasa ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih dan selamat mencoba.